situ buang foto biar dapat jodoh, ndak. Itu khurafat. Ada yang sampai buang KTP loh. Ndak boleh di situ. Karena apa? Kita itu dibutuhkan di situ apa? Hanya menyaksikan dan kita berdoa saja bahwa bagaimana ini gunung yang dimana kita setiap tanggal 9 Arafah semua orang itu berkumpul di situ. Di situ ada tempat yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan 9 tempatnya di Arafah, bukan tempat yang lain. Maka tidak ada hijab antara manusia dengan Al-Khaliq pada saat itu. Maka itu adanya juga yaitu di Mekah Al-Mukarramah ini. Di situ ada daerah Mina, ada namanya Jamarat. Bagaimana Sayyidina Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Apa ujiannya? Beliau menanti kelahiran putranya sampai beliau umur 80 tahun. Setelah beliau memiliki anak Sayyidina Ismail lahir dan tumbuh dewasa, apa diwahyukan oleh Allah? Diperintahkan untuk menyembelihnya. Ini bayangin, belum punya anak sampai 80 tahun, tatkala punya anak lagi sayang-sayangnya, udah gede begitu ya. Perintahnya disuruh nyembelih. Maka disampaikan kepada anaknya, apa jawaban anak? Ya abati if'al, wahai bapakku yang keibuan, laksanakan kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditinggal lama, tiba-tiba datang ke situ suruh nyembelih. Ditinggal di Mekah. Nabi Ibrahim keluar dari kota Mekah, datang-datang suruh nyembelih. Itu merupakan perintah dari Allah. Karena ini perintah dari Allah, ya sudah laksanakan. Ibunya nggak protes tuh, anaknya nggak protes tuh. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim sukses mentarbiah anaknya, sukses mentarbiah istrinya. Wa ya abati if'al, wahai bapakku yang keibuan. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim itu bapak yang keibuan. Kayak mampu apa ini? Ya, membantu urusan rumah tangga itu maulah beliau. Nah, begitu. Setelah itu apa? Beliau itu datang ke sebuah tempat. Ada sebuah tempat tatkala Nabi Ismail mau disembelih, ada setan yang pertama menggoda anaknya Nabi Ismail. Ismail, ini bapakmu aja syirik sama kamu. Kamu itu yang mau disembelih, bapakmu nggak sayang sama kamu. Kemudian apa? Di situ tempat. Ini perintah Allah, kamu ikut-ikut, pasti kamu setan. Dilempar. Di situ di momen itu disebut Jamarat, yaitu tugu yang pertama, yaitu Jamaratul Ula. Di situ dijadikan momentum sampai sekarang, siapa saja yang pergi haji maka ngelempar Jumratul Ula. Kemudian apa yang kedua? Ibunya juga begitu, diuji. Ini saking aja suamimu itu nggak sayang sama kamu, itu milih istri yang baru dan lain sebagainya. Enggak, ini setan ini kamu, dilempar. Nah, kemudian begitu juga Sayyidina Ibrahim Jumrah Aqabah itu juga Sayyidina Ibrahim digoda, maka katanya Allah iri dan lain sebagainya. Enggak, ini kamu setan, kemudian dilempar. Sehingga di daerah-daerah tersebut diabadikan ada namanya tugu. Tugu itu sekarang siapa saja yang pergi haji harus melempar jumrah ula, wusta, dan aqabah. Itu penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghargai bagaimana Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat luar biasa, nabi yang sangat sabar atas ujian. Kemarin saya jalan, diterangkan oleh mutawif saja, Ustadz Ahmad. Beliau mengatakan di situ ada tugu dibikin oleh manusia, itulah di mana Nabi Yuna Ismail alaihissalam di situ tidak mau disembelih. Kalau sudah mau disembelih, apa yang terjadi? Diganti dengan hewan kurban. Ini dijadikan syariat juga bahwasanya Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam dulu ingin menyembelih Nabi Ismail, tapi sekarang pada saat bulan haji kita sangat disunnahkan untuk apa? Untuk melaksanakan kurban. Bahkan Rasulullah SAW di haji wadaknya beliau itu senantiasa berkorban, tetapi di haji wadaknya beliau itu berkorban sampai 100 onta. Anehnya pemandangannya ini, Rasulullah menyembelih sendiri sampai berapa? 63 onta. Setelah itu diberikan pisaunya kepada Sayyidina Abu Bakar. Ternyata ini tanda dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya umur beliau hanya 63 tahun. Setelah itu yang menggantikan adalah Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Tapi para sahabat tidak membaca hal itu, sehingga tatkala Rasulullah sudah meninggal, ini tanda daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di belakang saya adalah Ka'bah Baitullah. Di situ ada tempat yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat Ka'bah itu kotak, tapi di sampingnya ini disebut Hijr Ismail.
Hijr Ismail ini adalah bagian daripada Ka'bah. Suatu ketika putri dari baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku ingin masuk Ka'bah. Apa kata Rasulullah? Kamu tahu Hijr Ismail itu adalah bagian daripada Ka'bah. Karena seandainya aku tidak menghormati orang kafir Quraisy, dulu orang kafir Quraisy itu setelah dia kotak dikepras, dipotong. Yang mana ini aslinya Ka'bah tapi dipotong, sehingga apa? Rasulullah karena menghormati budaya kafir Quraisy, Rasulullah tidak membangunnya seperti halnya dulu yang dibangun oleh Sayyidina Ibrahim. Oleh karena itu Ka'bah kotak, sampingnya Hijr Ismail. Kalau Anda ingin sholat di dalam Ka'bah, masuklah di dalam Hijr Ismail. Baik. Di situ ada multazam, di mana multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini tempat yang sangat mustajabah. Saya dulu pernah 2007 itu umroh, luar biasa sekali, tempat itu sangat mustajabah. Tapi mayoritas pada saat itu saya tidak tahu jam-jamnya itu ada laki-laki, ada perempuan, tapi di situ banyak ibu-ibu beberapa kali. Saya datang ke situ, saya ingin menerobos ibu-ibu itu, ada askar di situ, saya ditampar begitu ya. Wah, sakit, namanya askar gede begitu ya. Kemudian saya bilang, demi Allah saya nggak ridho. Kamu tak doain jelek, ini makom mustajabah. Kata askarnya, janganlah. Ya sudah, kalau kamu mau kumaafkan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Askar itu kan ada kotakan gitu ya, di samping Hajar Aswad, beliau tempat berdirinya. Aku tak di bawah kakimu, aku tak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di dalam kitab itu diterangkan antara hidung dengan jabhah, dengan ini kalau bersatu begini, maka mustajabah. Ada yang mengatakan lurus saja deh, boleh. Nah, saya pengen yang itu. Pada situ semua doa yang kuminta diijabah oleh Allah. Bahkan bukan doa, angan-angan, keinginan saja yang saya minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya satu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Yaitu saya ingin mati nanti dimakamkan di Baqi. Tentunya kalau saya sudah dikabulkan oleh Allah, tidak bisa bertemu dengan Anda semua. Semoga kita diberi kesempatan di sini dan kita bisa doa di situ. Ini multazam, tempat mustajabah. Ini Hijr Ismail, tempat yang mustajabah. Oleh karena itu di Mekah ini banyak sekali kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita datang ke Mekah ini, tujuannya apa? Agar supaya diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan tersebut. Baik. Di sini baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau setelah hijrah, beliau datang lagi ke Mekah kurang lebih pada saat itu umrah dan haji. Setelah haji, beliau hajinya sekali, beliau haji wada. Pada saat itu perpisahan, beliau bahkan mengatakan di dalam salah satu khutbah beliau mengatakan, aku lihat di sana ada salah satu khut itu apa itu? Danau begitu. Maka di situ hud namanya wadi, maka nanti aku akan minum berserta ikhwan, minum bersama saudara-saudaraku. Maka siapa saja yang minum di situ, maka dia tidak pernah akan haus untuk selamanya. Para sahabat mendekat kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, nahnu, apakah kita yang kau maksud? Antum ashabi, kalau kamu itu teman-temanku. Saudaraku itu siapa? Saudaraku itu adalah ada umatku yang dia tidak kenal aku, tidak pernah jumpa dengan aku, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepadaku, maka dialah yang dikategorinya saudaranya Rasulullah SAW. Siapa? Ya kita ini termasuk salah satunya. Kita tidak kenal baginda Nabi, kita tidak hidup semasa zaman Rasulullah, bahkan kita hidup setelah wafatnya Rasulullah kurang lebih 1400, sudah 1400-an. Oleh karena itu, semoga kita dipilih oleh Rasulullah menjadi salah satu saudaranya baginda Nabi, yang mana nanti kita akan minum di telaga Hud tersebut. Bukan hanya itu, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Mekah ini sangat luar biasa. Kata-kata di dalam surat Al-Isra, bahwasanya wa barokna haulahu, Allah akan memberkahi haulahu. Haulahu itu dari mana? Antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Haulahu, makna yang pertama adalah yaitu sekitarnya. Secara geografis memang yang diberkahi oleh Allah ya antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wah, yang mendapatkan berkahnya cuman mereka dong. Enggak, ternyata ada makna kedua, yaitu ulama Mesir mengatakan yang mendapatkan berkah yang kedua itu siapa? Haulahu, makna yang kedua adalah orang yang hatinya muallak dengan siapa? Dengan Masjidil Haram. Saya ambil contoh.
Kalau saya sama adik saya boleh dikatakan dekat. Seandainya adik saya sekarang di Indonesia, saya di Mekah. Boleh dong orang mengatakan, oh iya Faiz itu dekat sama adiknya. Padahal apa? Secara fisik kita jauh, tapi hati kita mu'allaq. Begitu juga kalau jasad kita jauh, ya, jasad kita jauh dengan Mekah, jasad kita jauh dari Masjidil Aqsa, tapi hati kita mu'allaq. Oh, senantiasa mikir, saya kapan sih bisa ke Masjidil Haram? Ayo kita nabung. Kalau hatinya mu'allaq, maka siap-siap Anda mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berpikir kita bisa ziarah ke Makkah. Ayo kita nabung agar bisa ziarah ke Makkah. Ayo kita punya cita-cita ziarah ke Makkah. Ayo kita bisa sholat di Masjidil Aqsa. Karena sholat di Masjidil Aqsa itu, kata baginda Nabi, salah satu riwayat mengatakan pahalanya 500 kali lipat. Ada yang mengatakan 1000 kali lipat. Kalau hati kita mu'allaq, fa insyaallah, khususnya teman-teman sekarang, bahwasanya Masjidil Aqsa itu hendak diruntuhkan oleh Zionis Yahudi. Bagaimana caranya? Ayo kita agar supaya kita peduli terhadap Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa sesungguhnya bukan masjidnya warga Palestina, tapi masjid seluruh umat Islam, termasuk kita. Lah ini masjid kita itu loh sekarang dirongrong oleh Zionis Yahudi. Kenapa kita nggak marah? Masjid di kampung kita aja ada orang yang pakai sepatu, pakai kotor-kotor, pakai dari sawah. Kita marah kok. Lah ini masjid kita dirongrong oleh Yahudi, laknatullah. Kenapa kita nggak marah? Ayo dong kita marah. Agar supaya kita mendapatkan keberkahan kata-kata haulahu tadi. Marahnya dengan apa? Satu, bikin status Freedom for Palestine, Hurriyatul Al-Aqsa. Boleh. Kalau kita punya duit, ya sudah kita donasi. Karena warga Palestina lah yang menjaga masjid kita, yaitu Masjid Al-Aqsa selama 24 jam dalam seharinya. Oleh karena itu, ayo kita berdonasi warga Palestina, mendoakan warga Palestina. Kemudian kita bermimpi agar supaya kita bisa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita bisa ziarah ke makam baginda Nabi, kita bisa melakukan umrah ataupun haji ke Baitullah. Pada dasarnya haji itu adalah undangan dari Allah. Sehingga kita bagaimana melayakkan diri kita agar supaya kita layak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Mekah Al-Mukarramah. Ada suatu cerita di Ghana, kota yang negara yang sangat miskin. Ada orang kakek tua juga miskin. Tiba-tiba ada perusahaan drone hendak ya mengintai-ngintai begitu. Kemudian apa, drone-nya jatuh, ditemu oleh bapak-bapak tersebut. Ngelihat kok ada sih benda kecil bisa terbang begitu ya. Kemudian drone itu diambil. Seandainya benda ini besar, kemudian aku bisa terbang di sini, maka aku pengen sekali alat kecil ini aku pakai naik sampai aku pergi haji. Itu dilihat kerekam di situ. Kemudian video ini diunggah oleh perusahaan tersebut, maka videonya viral. Salah satunya yang melihat adalah Kementerian Turki, dan Kementerian Turki itu mengontak orang yang ada di situ. Kemudian alhamdulillah kakek ini dihajikan oleh pemerintahan Turki. Kita bisa saja haji melalui kemudian yang diberikan oleh Allah melalui tangan-tangan yang ditunjuk oleh Allah. Oleh karena itu pastikan Allah memberi kita rezeki, baik melalui usaha kita, melalui orang lain. Insya Allah kita akan dihajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang senantiasa kita cintai, orang yang senantiasa kita puja dan kita puji, orang yang senantiasa kita doakan, orang yang senantiasa kita impi-impikan, orang yang senantiasa pengen kita mimpi hadir di dalam mimpi kita, orang yang senantiasa kita tiru, kita aplikasikan apa yang diperintahkan, kita menjauhi apa yang dilarangnya, apa yang beliau tidak cintai kita tidak cinta, apa yang beliau cintai kita cintai. Orang semacam itu bisa kita ziarahi bahkan tidak ada jeda. Alhamdulillah kemarin saya bisa ziarah ke baginda Nabi. Di situ ada tempat raudhah yang sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan saya melewati di situ ada baginda dekat sekali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah bisa ke Mekah dan bisa ke Madinah. Itulah beberapa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kota Makkah ini. Dan di sini ada sosok yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di kota Makkah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, semoga kita bisa datang ke sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.